Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bisa bertemu dalam beribadah pada sore hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada sampai sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Kita percaya bahwa Bapa yang memelihara setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Sungguh Dia baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Amin Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Bahkan rahmat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu Tuhan. Kau Allah yang rela mati bagi setiap kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami semua Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah hadir dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Kami bertahta siap puji-pujian umat-Mu Tuhan Yesus. Dari kuasa yang bekerja ketika puji-pujian dinaikkan kepada Engkau Allah kami yang hidup. Kami yang mungkin ada mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan berikan kami kesembuhan. Kami dalam pergumulan, kami percaya Tuhan beri kami kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ibadah pada hari Tuhan Yesus, Tuhan yang bekerja Tuhan dari awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Biar setiap firman-Mu juga yang akan kami dengarkan Tuhan, itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami siap beribadah kepada Engkau Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berada dan kita mau naikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Dia Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Dia pelukis cakrawala, Dia pencipta kehidupan kita. Dan kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Dan kita minta lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah saudara pada hari ini. Kita percaya kuasa Allah yang bekerja. Haleluya Yesus, Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Allah kami yang besar Tuhan. Yes. Mari saudara dengan sukacita kita memuji Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat berkuasa.
Haleluya. Nyatakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, hanya Dia jalan kebenaran. Mari dengan segenap hati kita mau nyatakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Mari serukan, Great is our God. Haleluya. Hanya Engkau pemilik kehidupan kami, Tuhan. Mari nyatakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kita mau angkat tangan kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh, 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 datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Sungguh Engkau Allah kami yang besar, Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Allah kami tak tergoyahkan, tak tertandingi Engkau, Yesus, Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari kita mau nyatakan, kami rindukan lawatan-Mu, Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh, 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 datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sungguh besar Kau, Tuhan. Great is our God. Datanglah dan bertambah. Amin. Yes. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kami serukan, Great is our God. Amin, Tuhan. Kau yang besar, Kau yang dahsyat, Tuhan. Kau yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya, Tuhan. Kami menyembah, memuji Allah yang hidup, Allah yang benar. Haleluya, Tuhan. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Kita ucap syukur dan bagi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Allah pencipta dunia ini, Allah pemilik kehidupan kita. Jika kita memiliki Tuhan, apa yang perlu kita takutkan, saudara? Apa yang perlu kita khawatirkan? Dalam Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang dapat kita andalkan, saudara, dan pengharapan dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Mungkin bagi kita kelihatannya tidak baik,
Tapi Tuhan memiliki tujuan yang baik. Dia memiliki maksud dan rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan mari pada hari ini kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Jika kita dalam kesesakan, jika kita dalam pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan yang akan menjadi penolong setiap kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari nyatakan kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Yes, kekuatan dalam hidupku. Hanya Engkau penolong kami Tuhan saat kami dalam kesesakan. Ya Yesus, kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Hanya Engkau penyelamatku Tuhan. Ya Yesus. Dan mulut kami akan memuji-Mu Tuhan untuk kasih setiamu Yesus. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perisai kami Yesus. Hanya Engkau Allah kami yang hidup, yang kami sembah. Haleluya, haleluya Tuhan, kami memuji-Mu. Hanya Engkau yang layak terima segala hormat pujian Tuhan. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa memuji-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari Tuhan Yesus kami juga mau dengar firman-Mu bicara ke setiap kami. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan akan bicara melalui firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu Pak Jayadi Tuhan Yesus. Tuhan urapi Tuhan lidah bibirnya Tuhan Yesus. Kami percaya biar setiap kami juga yang mendengarkan, urapi telinga kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Untuk kami siap terima firman-Mu Tuhan. Dan pakai setiap kami Tuhan untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan Yesus untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar telinga kami seperti seorang murid Tuhan yang pekakan suara-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan untuk firman-Mu pada hari dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kuat dalam Pergumulan dan Kesulitan. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Dikatakan demikian, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seorang yang bernama Stefanus. Bagaimana Stefanus ketika dia menghadapi pergumulan dan kesulitan sampai kemudian dia mati di rajam batu. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Stefanus sampai kemudian dia bisa menghadapi semua pergumulan dan kesulitan yang sedang terjadi dalam kehidupannya? Paling tidak ada empat hal yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Stefanus. Yang pertama, Stefanus menatap ke langit. Dituliskan di dalam ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup yang kita jalani, kita bisa mengalami dan menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, bahkan tantangan. Saya percaya setiap orang di dalam hidupnya bisa mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, dan tantangan. Masalah dan pergumulan setiap orang tidaklah sama.
Orang yang tidak mengenal Tuhan mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan juga bisa mengalami masalah dan pergumulan di dalam hidupnya. Yang perlu kita perhatikan adalah sikap kita. Bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, kesulitan, bahkan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menyikapi dengan cara yang benar, maka saya percaya kita akan kuat, kita akan bertahan menghadapi segala masalah, pergumulan, dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita menyikapi dengan cara yang salah, hidup kita bisa mengalami masalah yang lebih berat, bahkan bisa mengalami kehancuran dalam hidup ini. Itu sebabnya ketika masalah, pergumulan, kesulitan, dan tantangan datang dalam hidup kita, mari kita belajar seperti Stefanus, tetap memandang Tuhan di surga, tetap memandang Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Hari-hari ini kita juga mengalami masalah yang tidak ringan, mengalami masalah pandemi COVID-19. Tapi saya percaya sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, setiap kita akan diberikan kemampuan, akan diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat Stefanus pada hari itu sedang menghadapi sebuah masalah dan pergumulan yang berat. Bukan masalah dan pergumulan yang ringan. Hari itu Stefanus diseret keluar kota. Kemudian dia dilempari batu sampai mati. Pada zaman dulu, orang yang dilempari batu atau dirajam batu, dia ditanam dulu. Diperkirakan bisa sebatas pinggang atau sebatas dada. Setelah itu dilempari batu. Apa tujuannya? Supaya yang melempari bisa tepat sasaran. Batu yang dilemparkan bisa bermacam-macam. Bisa batu besar, batu kecil, batu sedang. Dan kita bisa lihat pada akhirnya Stefanus mati dengan cara yang mengenaskan. Tapi dia tetap kuat menghadapi semuanya, sekalipun harus menghadapi kematian yang begitu tragis dan sangat mengenaskan. Mari hari ini keadaan kita tidak seperti Stefanus yang harus menghadapi keadaan seperti itu. Mari kita tetap kuat menghadapi semuanya. Ayo katakan kepada diri sendiri, katakan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, ayo tetap kuat menghadapi apapun, termasuk menghadapi masalah hari-hari ini. Karena kita percaya bahwa kita menghadapi masalah ini tidak pernah sendirian. Kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, percayalah sampai hari ini, Tuhan yang sama sanggup menolong kita. Kalau kita perhatikan, kenapa Stefanus kuat menghadapi semuanya, sekalipun dia harus menghadapi sebuah kematian yang sangat mengerikan. Firman Tuhan tadi mengatakan, karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi hari ini kalau kita mau kuat menghadapi segala perkara, kalau kita mau kuat menghadapi segala persoalan dalam hidup ini, pergumulan dan tantangan hidup ini harus penuh dengan Roh Kudus. Dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita minta Roh Kudus datang dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, memenuhi hidup kita. Karena saya percaya kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan kita untuk bertahan, untuk kuat menghadapi segala perkara. Saya percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, karena Dia memang sumber kekuatan dalam hidup kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan dengan jelas, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau Stefanus bisa kuat menghadapi semuanya, sampai akhirnya dia harus mati dengan cara yang mengenaskan, saya percaya Tuhan yang sama akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertahan sampai kita mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya perhatikan di dalam kisah ini, saat Stefanus diseret keluar kota, kemudian dirajam batu sampai mati, kita perhatikan Stefanus
tidak marah-marah, dia tidak protes kepada Tuhan, dia tidak mengeluh, tetapi dia memilih untuk tetap memandang ke langit, tetap melihat Tuhan yang ada dalam kerajaan surga. Berapa banyak di dalam kehidupan ini, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan pergumulan, kesulitan ataupun tantangan, kita lebih memilih untuk mengeluh, kita lebih memilih untuk menggerutu, marah-marah, bahkan protes kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti Stefanus. Dia tetap memilih untuk berdiam, bahkan memandang ke surga. Mari kita belajar untuk terus memandang ke surga. Percaya Tuhan tidak pernah salah. Apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita, dia tidak pernah salah. Dia Tuhan yang selalu melakukan sesuai dengan rencana dan rancangannya. Itu sebabnya hari ini, mari kita belajar juga seperti Ayub. Sekalipun dia menghadapi berbagai macam kesulitan, menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya, Ayub mengatakan satu hal, aku tidak akan pernah menuduh Allah melakukan yang tidak patut dalam kehidupanku. Mari hari ini, jangan sampai kita marah-marah, kita protes kepada Tuhan, bahkan kita menuduh Allah melakukan yang tidak pantas di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar dari seorang Stefanus ketika dia harus menghadapi masalah, pergumulan dan kesulitan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Yang kedua dituliskan di dalam ayat yang ke-58. Dikatakan demikian, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Yang kedua, kita bisa belajar hidup Stefanus menjadi sebuah kesaksian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, ketika Stefanus diseret kemudian dilempari batu sampai mati, di sana ada seorang tokoh muda yang bernama Saulus. Pada saat Stefanus dilempari batu, jubahnya dilepaskan dan kemudian diserahkan kepada kaki Saulus, di depan kaki Saulus. Jubah-jubah orang yang melempari juga mereka lepaskan, dititipkan dan diserahkan kepada Saulus. Berarti ada yang memperkirakan bahwa tokoh pembunuhan Stefanus itu adalah Saulus. Dia yang memerintahkan untuk membunuh Stefanus. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat Saulus dulunya orang yang jahat. Dia banyak menangkapi orang Kristen. Dia banyak menganiaya orang Kristen. Banyak menganiaya orang percaya kepada Tuhan, dipenjarakan, disiksa, bahkan kemudian dibunuh. Dan salah satu yang dibunuh pada hari itu adalah Stefanus. Coba kita perhatikan, sebenarnya pada saat Stefanus dirajam batu, dilempari batu sampai mati, Saulus benar-benar memperhatikan semua yang terjadi. Sampai pada akhirnya, pada suatu hari, Saulus pergi mengadakan sebuah perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Damsyik. Dan kita tahu ceritanya, di tengah perjalanan menuju kota Damsyik, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya yang begitu terang, meskipun perjalanan itu adalah di siang hari. Dia kaget, kemudian berteriak-teriak, "Siapakah engkau?" katanya. "Apakah engkau Tuhan?" Dan kemudian ada suara dari langit dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika Saulus mendengar suara itu dan mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Salah satu yang kemudian teringat di benaknya dan muncul di pikirannya adalah dia hari itu menganiaya Stefanus, yang dirajam batu sampai mati. Dan kita bisa melihat pada saat dia ingat peristiwa itu semua, akhirnya dia bertobat dan kemudian menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat.
Dan kemudian Saulus berubah nama menjadi Paulus. Dan dipakai oleh Tuhan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Bahkan menuliskan hampir kurang lebih 55% kitab perjanjian baru. Bahkan dalam 2 tahun Asia kecil diinjili, bertobat, dimenangkan bagi Tuhan. Dan tidak hanya itu, dia pernah diangkat untuk melihat surga tingkat yang ketiga. Bahkan dia dipakai dengan tanda-tanda ajaib dalam pelayanannya. Saudara, dari seorang yang jahat, kemudian dia bisa berubah menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saudara-saudara, Stefanus sudah mati dan dia tidak tahu bahwa kemudian Saulus bertobat dan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Stefanus dirajam batu sampai mati, sekali lagi Saulus atau Paulus melihat peristiwa itu semua. Dan saya percaya itu tidak akan pernah hilang dalam ingatannya. Akan terekam dalam hatinya yang paling dalam. Sampai akhirnya kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan ingatkan itu semua. Dan akhirnya melalui peristiwa itu, Saulus bertobat. Dan kemudian dipakai menjadi seorang rasul yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak jarang dalam hidup ini Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan, masalah, dan persoalan. Mari hari ini jangan berkecil hati. Kitab 2 Korintus mengatakan dengan jelas, tidak jarang masalah, pergumulan, kesulitan ataupun tantangan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ternyata Tuhan punya tujuan. Kita dibuat punya pengalaman. Supaya suatu hari, dengan pengalaman itu, kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kita sedang dipersiapkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita kepada orang lain. Saudara, kadang-kadang kita dibuat punya pengalaman supaya kita bisa menolong orang lain. Misalnya ada seseorang yang mengalami sakit penyakit yang berat. Tuhan izinkan dia mengalami sakit, misalnya sakit diabetes yang berat. Ini hanya sebuah contoh. Kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan suatu hari ada orang yang sakit diabetes yang sama. Kemudian ada orang besuk kepadanya. Orang ini nggak punya pengalaman. Dia nggak pernah sakit diabetes. Dia mencoba memberi nasihat, menguatkan iman orang itu. Orang yang sakit berkata, dia cuma ngomong tok. Dia cuma nggak ngomong aja, nggak punya pengalaman. Kemudian orang yang pernah sakit diabetes, yang saya katakan tadi, kemudian datang kepada dia dan menceritakan pengalamannya. Dia bersaksi. Saya percaya orang yang sakit di depannya dikuatkan imannya, dibangkitkan imannya. Mengapa? Karena orang yang berbicara di depannya adalah orang yang pernah punya pengalaman dan mengalami mujizat dalam kehidupannya. Jadi saya percaya hari ini, kalau saudara mengalami masalah, pergumulan, tantangan, apapun namanya, janganlah berkecil hati, tetap kuat di dalam Tuhan. Suatu hari saya percaya pengalaman itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita kepada orang lain. Saya juga dulu pernah mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup saya. Masa kecil yang begitu sulit. Awalnya saya tidak bisa menerima keadaan saya. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, saya dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang yang mengalami sakit hati dan kepahitan. Saya mengalami kepahitan kepada orang tua saya. Awalnya nggak bisa menerima. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, Tuhan pakai saya untuk membangkitkan orang-orang yang mengalami kepahitan. Begitu saya bicara kepada mereka yang mengalami kepahitan, mereka dikuatkan, dibangkitkan kembali kehidupannya. Hari itu saya menyadari bahwa ternyata apa yang pernah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, suatu hari Tuhan bisa pakai menjadi alat kemuliaannya. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Stefanus di dalam kitab Kisah Para Rasul yang sudah kita baca tadi? Kita bisa melihat dalam ayat 59. Dikatakan demikian, Stefanus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Jadi hari itu Stefanus menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan. Begitu beraninya Stefanus
menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan. Mengapa Stefanus berani menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan? Karena dia percaya bahwa rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya itu pasti yang terbaik. Saudara, Stefanus berani menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Hari ini mari kita menyerahkan semua yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya rencana kehendak Tuhan tujuannya adalah untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seperti Tuhan Yesus juga ketika berdoa di Taman Getsemani, kita bisa melihat bahwa secara ilahi Dia bisa melihat bahwa tidak lama lagi Dia akan dikhianati oleh Yudas, dianiaya, dan kemudian disalibkan di Bukit Golgota. Secara manusia Dia nggak bisa menerima itu semua. Itu sebabnya lahirlah sebuah doa yang mengatakan, kalau boleh cawan ini lalukan dari hidupku. Tetapi yang luar biasa, di akhir doanya selalu Yesus berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, meskipun Yesus tahu bahwa tidak lama lagi Dia menghadapi sebuah keadaan yang berat, sebuah penderitaan, bahkan sampai kepada penyaliban, Dia tetap berani menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapanya. Kenapa Yesus berani menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Bapanya? Karena Dia percaya bahwa Bapa tidak akan pernah salah berbuat sesuatu dalam kehidupannya. Hari ini, apapun yang terjadi, saya tahu tidak mudah. Masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, termasuk serangan virus COVID-19 yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saya juga sedih, saya juga susah, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami keadaan ini. Bahkan ada beberapa teman yang akhirnya dipanggil Tuhan. Tapi kita percaya bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, sudah berbahagia bersama dengan Tuhan di surga. Dan sungguh saya berdoa hari ini, bagi teman-teman, saudara-saudara yang mengalami serangan virus COVID-19, kiranya Tuhan memberi kekuatan, bahkan memberi kesembuhan di dalam kehidupan saudara semua. Mari kita tetap bertahan menghadapi situasi seperti ini. Mari kita tetap kuat menghadapi semuanya. Mari kita belajar menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan yang terbaik. Saudara-saudara, kita nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Saya teringat seorang nabi yang bernama Nabi Nuh. Pada hari itu Allah berfirman kepada Nabi Nuh, dan Allah mengatakan, aku menyesal menciptakan manusia, kata firman Tuhan. Kejahatannya terus bertambah-tambah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Dan Allah akan menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Kemudian Allah mulai mengatakan kepada Nabi Nuh, kamu buat ya sebuah bahtera yang panjangnya 135 meter. Kemudian lebarnya 22,5 meter dan tingginya 13,5 meter, dan buatlah bertingkap, buat petak-petak kamar-kamar untuk memasukkan binatang-binatang di dalamnya. Kemudian Nabi Nuh mulai mengatakan kepada banyak orang bahwa tidak lama nanti akan ada hujan 40 hari 40 malam, dan akan terjadi banjir yang begitu hebat. Banyak orang tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Juga kemudian mungkin mengatakan kepada keluarganya, mungkin keluarganya di awal-awal juga ragu-ragu. Tetapi kemudian Nabi Nuh, meskipun ada banyak orang tidak mendukung dan tidak percaya, Nabi Nuh tetap membuat bahtera itu. Dia bangun bahtera itu. Meskipun banyak orang mungkin mengolok-ngolok dia dan tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Akhirnya Nabi Nuh membangun bahtera itu. Dan bisa diselesaikan dalam waktu 100 tahun. Tidak main-main. Dia menyelesaikannya dalam waktu 100 tahun. Dan tidak lama kemudian hujanlah 40 hari 40 malam dan terjadi banjir selama 150 hari. Membuktikan bahwa banjir itu benar-benar memenuhi bumi.
Buktinya, bahtera itu kemudian dia terdampar di sebuah gunung yang bernama Ararat. Dan Nuh baru berhasil atau berani keluar dari bahteranya setelah 370 hari. Karena keadaan tidak memungkinkan, akhirnya Nuh keluar setelah 370 hari. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa benar air itu memenuhi bumi dan membunuh semua makhluk yang ada di bumi kecuali yang berada dalam bahtera Nuh. Akhirnya kita juga bisa melihat kapal ini atau bahtera ini terdampar di sebuah gunung. Betapa tingginya air itu. Akhirnya membunuh semua umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh menyelesaikan pembangunan bahtera ini selama 100 tahun. Dengan banyak orang yang tidak percaya, mungkin mengolok-ngolok, melemahkan imannya, memandang sebelah mata kepada Nabi Nuh, dikira bohong-bohongan dan semuanya. 100 tahun dia bisa menyelesaikan atau baru selesai membuat bahtera tersebut. Saya percaya pergumulan kita, masalah kita tidak sampai 100 tahun. Masalah pergumulan kita mungkin hanya beberapa tahun. Tetap bertahan, tetap kuat. Percayalah bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Percayalah bahwa semuanya akan selesai dengan baik. Keadaan ini tidak selamanya. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Stefanus ketika dia menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupannya? Dituliskan dalam ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Yang keempat yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Stefanus, Stefanus mengampuni orang-orang yang bersalah dalam hidupnya. Saya tahu dan saya menyadari tidak mudah kita mengampuni kesalahan orang lain, apalagi melupakan kesalahan orang lain. Kadang kita berkata, begitu sakitnya hati ini disakiti, begitu pahitnya hidup ini, karena saya disakiti begitu dalam, bahkan sakit hati di bawah mati katanya. Tapi Stefanus meskipun harus menghadapi kematian yang begitu tragis dan mengerikan, Stefanus belajar mengampuni orang-orang yang bersalah. Seperti Yesus disalibkan juga berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, kita bisa disakiti oleh banyak orang dengan perkataan orang lain, dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Kadang-kadang menggoreskan luka yang begitu dalam. Tapi hari ini mari kita memiliki sikap yang benar. Janganlah membalas dendam atau menyimpannya. Kalau kita membalas dendam atau menyimpannya, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita. Mungkin kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Aktivitas juga terganggu dan semuanya, bahkan sakit penyakit bisa bermunculan dalam diri kita. Mari hari ini tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunan. Saya percaya kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kita tidak dendam, maka damai sejahtera Allah tetap tinggal dalam hidup kita. Kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Maka kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Dan tidak hanya itu, tubuh kita tetap menjadi sehat. Karena hormon yang bekerja dalam diri kita adalah hormon yang baik. Saudara-saudara, mari kita melepaskan pengampunan hari ini kepada orang-orang yang bersalah dalam hidup kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 dikatakan dengan jelas, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita melepaskan pengampunan, supaya Bapa di surga juga mengampuni kesalahan kita. Nah, hari ini kita sudah belajar bersama-sama apa yang dilakukan oleh Stefanus di dalam kehidupannya. Itu sebabnya mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Stefanus. Yang pertama, mengalami masalah tetap memandang ke langit, karena dialah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Yang kedua, hidup Stefanus menjadi kesaksian biarlah apa yang terjadi dalam hidup kita, menjadi kesaksian menguatkan orang lain dan membangkitkan iman mereka. Yang ketiga, mari kita serahkan segala perkara ke hadapan Tuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan selalu berbuat yang baik dalam kehidupan kita.
Dan yang keempat, mari kita mengampuni kesalahan orang-orang di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa biar kekuatan dari surga, kekuatan dari Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, biar setiap firman yang kami dengar pada hari ini memberi kekuatan dalam hidup kami. Kekuatan yang memampukan kami bertahan menghadapi segala cuaca kehidupan, segala bentuk permasalahan, pergumulan, kesulitan, tantangan yang terjadi. Buat kami Tuhan jadi orang-orang yang kuat, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Percaya bersama dengan Tuhan, setiap kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada. Kami yang melihat, kami yang mendengar, kiranya Tuhan memberkati, memberi kekuatan dari surga, memberikan kekuatan dalam kuasa Roh Kudus. Kami semua adalah orang-orang yang kuat menghadapi segala perkara. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi mereka yang sakit hari ini, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah berkat-Mu atas kami semuanya. Terima kasih, kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Semangat dan sukacita senantiasa melingkupi kita semua. Dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu yang berada di rumah bersama keluarga yang saat ini sedang ibadah online. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jayadi, hamba Tuhan yang sudah melayani di tempat ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati Pak Jayadi. Bapak dan Ibu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan dan bisa dilakukan dengan transfer ke rekening operasional gereja dengan nomor account 73704490087 atas nama Juningsi Joto Mulyono, BCA Surya Kencana Bogor. Dan untuk dana pembangunan gereja bisa dilakukan dengan transfer ke nomor account 89902846688 atas nama Dwi Segarwati, Bank BCA. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini,
kita harus mengikuti aturan pemerintah di mana kita berada. Itu sebabnya untuk Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Mei 2020 kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian. Begitu juga dengan kesan, kelas dasar kekristenan, sekolah minggu, doa jemaat maupun alfa. Sementara ditiadakan. Kebaktian diadakan online. Kebaktian Sabtu jam 17 atau pukul 5 sore dibuat online dengan menggunakan Instagram @mdcbogor. Kebaktian itu akan direkam dan dimasukkan ke dalam YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Sehingga kapanpun hari Minggu besoknya, jemaat bisa mengikuti kebaktian online ini via YouTube. Seperti anjuran pemerintah, jemaat diharapkan tetap di rumah masing-masing. Selanjutnya, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan secara online pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pada jam 8 pagi. Jemaat bisa mengikuti melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Kebaktian disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk perjamuan kudus ini, anggur perjamuan dapat diambil di sekretariat MDC mulai tanggal 9 Mei 2020 oleh pemimpin kesan masing-masing. Kemudian pembagian anggur dilakukan oleh pemimpin kesan ke anggota masing-masing. Untuk roti atau hosti perjamuan disediakan sendiri oleh masing-masing jemaat. Bisa menggunakan roti tawar yang dipotong kecil-kecil. Berikutnya, doa puasa jemaat pada bulan Mei akan diadakan secara online pada hari Sabtu 23 Mei 2020 pada pukul 14 atau pukul 2 siang. Jemaat bisa bersama-sama mengikuti doa puasa ini melalui channel YouTube MDC Bogor Online di rumah masing-masing. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Ya, silakan untuk Ibu Mimi. Ya, kita telah melihat, menyaksikan bagaimana Bapak Jayadi memberikan pesan Tuhan untuk menguatkan kita semua. Saya selalu mengingatkan, dulu Pastor Fu juga pernah bilang, orang Kristen bukannya luput atau tidak bisa mengalami kesulitan. Tapi kita pun pasti ada kesulitan, pasti ada pergumulan. Tapi yang membedakan yaitu kalau kita mengalami kesulitan, maka itu pasti hanya untuk sementara waktu. Karena Tuhan pasti akan kasih kemenangan kepada kita. Kecuali kalau kita tidak bertobat. Ketika kita tidak bertobat terus berjalan dalam kesalahan, maka kesulitan akan datang kepada kita. Tapi kalau kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kesulitan ada. Pasti Tuhan akan berikan kemenangan kepada kita. Saya ingat perkataan Pastor Fu dan mari kita ambil hikmahnya dari perkataannya dan pesan Tuhan dari Pak Jayadi. Mari kita nyanyikan lagu itu sebelum tutup doa. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari semua saudara yang di rumah, kita nyanyikan dengan penuh percaya bahwa kuasa-Nya tidak terbatas. Amin. Kau nyata. Yes, Tuhan, kami percaya Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Kami percaya ya Bapa, Engkau tetap ada bersama kami. Di tengah masa sulit sekalipun Tuhan, Engkau tidak membiarkan keadaan ini lama terjadi dalam hidup kami. Sementara kami tetap memandang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap masalah-masalah yang ada di keluarga kami. Kami percaya Engkau akan berikan kemenangan, kelepasan, bahkan kesembuhan pada setiap saudara-saudaraku yang sakit. Hari ini dimanapun mereka berada, biar kesembuhan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang kami alami mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur, diberkatilah semua rumah tangga jemaat MDC, baik di Bogor, baik di Depok, baik di Tangerang Selatan, yang mendengar firman-Mu, yang mendengar pujian penyembahan pada hari ini. Diberi kekuatan, diberi hikmat, diberi mujizat, sehingga kemenangan terjadi dalam hidup kami. Mari saudara-saudara yang di rumah, semua kita mengangkat tangan, mengarahkan hati dan pikiran kita, menengadah kepala kita ke atas, berserah kepada Tuhan. Mari kita dengar doa berkat ini sebelum saya tutup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.